Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang tua saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat iman yang dikaruniakan Allah, walaupun cuaca dingin, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang sakit, tapi tetap hadir di masjid subuh ini. Semoga apa-apa yang Bapak Ibu lakukan ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan banyak kita bersolawat kita mendapatkan syafaat yaumil akhir kelak. Sewaktu Rasulullah menikah dengan Ummul Mukminin Aisyah, itu kan jarak umur jauh. Ummul Mukminin Aisyah sekitar umur 9 tahun. Tetapi tidak ada satupun orang kafir Quraisy yang menjadikan ini sebagai masalah. Artinya apa? Di saat itu hal yang biasa, Pak. Tidak ada jadi masalah. Kalau di tempat kita sekarang masalah ya, Pak. Aneh nih, fitnah jadinya sama orang. Tidak ada jadi masalah. Hafsah kemarin yang kita bahas, jauh umurnya, Pak, di bawah Rasulullah. Tapi tidak ada orang Quraisy yang mempermasalahkan. Tapi ketika Rasulullah menikah dengan istri yang akan kita bahas saat ini, Pak, itu fitnah yang luar biasa, yaitu Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy ini, Pak, anak bangsawan, masih sepupu Rasulullah, anak dari Umaymah binti Abu Abdul Muthalib. Jadi masih sepupu Rasulullah, cuma bangsawan, kaya raya. Nah, Rasulullah punya anak angkat, Bu. Nama anak angkatnya ini Zaid bin Harithah, orang hitam, orang Ethiopia. Zaid ini dia dulu sama orang tuanya, dia bukan dulu orang miskin, Pak. Jadi pas bepergian dengan orang tuanya, dirampok di jalan. Dirampok, dipisahkan dia dari ibunya. Zaid dijual. Nah, dijual perampok ini ke Mekah. Dibelilah oleh Ummul Mukminin Khadijah. Jadi dari sini kita tahu bahwa apapun perjalanan hidup kita yang menyedihkan, apabila kita syukuri, tidak mengeluh, itu bisa menjadi sebuah kenikmatan. Dijual, tapi yang membeli Ummul Mukminin Khadijah, perempuan terkaya di Mekah. Jadi kalau ditanya, Pak, seberapa besar kira-kira harta Ummul Mukminin Khadijah? Apa kata para sahabat, Pak? Dikumpulkan seluruh harta orang kaya Mekah itu, baru sebanding dengan harta Khadijah. Begitulah kekayaan Khadijah. Dibelinya lah Zaid bin Harithah nih, Pak. Nah, waktu menikah dengan Rasulullah, Zaid ini tetap bersama Rasulullah. Nah, Rasulullah, Pak, sayang betul sama Zaid nih. Sayang betul Rasulullah. Setelah Zaid kira-kira berumur 15 tahun, datang bapak dan pamannya dari Ethiopia mencari, Pak. Nah, jadi cari-cari informasi, dapatlah info bahwa anaknya itu di rumah seseorang yang bernama Muhammad. Datanglah, senang hati paman sama ayah Zaid ini, karena dengar dari orang Zaid ini berada di rumah orang yang paling baik di Mekah, paling kaya di Mekah. Nah, pas paman sama bapaknya datang, Zaid sedang keluar. Jadi apa kata pamannya ini maaf ya Pak ya, saya batuk-batuk. Bukan karena
Anda haus janganlah ini nak mancing air gitu ya, mau waktu. Enggak tahu. Maklum apa penghujan ya Pak ya, hujan panas ya, tapi kok dikasih saya ambil. Ya. Nah jadi kemudian Bu, apa kata ayah Zaid ini? Kami bersyukur betul Muhammad, ternyata anak kami berada dalam pengasuhan orang sepertimu. Aku sudah nanya ke orang-orang Mekah ini tadi, betapa beruntungnya anakku dapat tempat tinggal dan bekerja di rumah kalian. Jadi Muhammad, aku ayah Zaid, ini pamannya, datang kemari ingin menjemput anak kami. Tapi jangan segan-segan Muhammad, sebutkan saja harganya biar kami tebus. Nah, dia rencana mau tebus anak ini. Rasulullah udah terlanjur sayang sama Zaid nih Pak. Kata Rasulullah, ginilah, pakai cara lain. Terkejut ayah Zaid, cara yang seperti apa Muhammad? Setahu aku cara kita ini ada dua, ditebus dengan harga mahal atau dibebaskan cuma-cuma. Kita suruh aja Zaid memilih, tidak usah kalian tebus. Kalau Zaid memilih ayah dan pamannya, bawalah. Tapi kalau dia memilih aku, tolong lepaskan dia kepadaku. Nah ini cukup adil nih Muhammad. Ayah Zaid ini udah percaya diri nih Pak. Sudah sekian lama tidak ketemu anaknya, pasti anaknya milih dia. Pas Zaid pulang, langsung kata Rasulullah, Zaid, ini ayah kandungmu dan ini paman. Wah, melepas rindu lah Zaid. Nangis-nangis berpuluh tahun tidak ketemu orang tua. Dari kecil lagi. Jadi gini Zaid, maksud ayah dan pamanmu datang ke sini, dia mau membawamu pulang. Ayahmu ingin menebus hargamu kepadaku, tapi aku tidak mau. Semua keputusan kami serahkan kepadamu Zaid. Kalau kau memilih ayah dan pamanmu, silakan pulang. Kalau kau memilih aku, kau tahu bagaimana sayangnya aku kepadamu Zaid. Jadi Rasulullah itu Bu, sama karyawan itu dianggap keluarga Pak. Nah ini yang seharusnya yang ditiru umat Islam nih Pak. Ini karyawannya terpergi-pergi di bawahnya Pak, nggak tanggung, rajin sembahyang lagi, kalau zikir terkejam-kejam matanya. Yang kerja sama dia memohon-mohon semua Pak. Bentuk yang baik itu tak, kalau nyumbang di masjid nggak tanggung banyak. Kami karyawan azab tak. Jadi kadang hilang rasa simpati saya Pak ya. Begitu tahu seperti itu kan sedih kita jadi ya Pak. Di masjid itu nggak main nolong Pak. Asal ada orang susah, apa masalah? Bantu. Kadang bukan tak sedih kan kita disuruhnya ngambil duit. Ambil duit, saya mau bantu orang. Nah, kita ngantar. Sementara kami tidur di rumah dia, kipas angin tidak boleh itu. Minum air putih tidak boleh. Dia kerja sama dia tuh betul-betul digaji sehari, untuk sehari itu harus kerja Pak. Nggak di toko ya, disuruh nyuci mobil, nyapu rumah, pokoknya nak rugi dia. Akan dahsyat tuh kan. Jadi ternyata di sini kenapa orang tidak mengambil cara Rasulullah ini, menganggap karyawannya itu adalah bagian dari keluarganya sendiri. Tapi sebelum mengambil bagian dari keluarga sendiri itu tengok juga karyawannya Pak. Kadang memang ada parah kelakuannya Pak, dibaikkan menjadilah kelakuannya. Diamalkan betul Pak ya, sudahlah anggap karyawan di saudara. Dibantai naikkan kaki di meja nanti pada keluarganya. Tidaklah ada sopan santunnya. Jadi Rasulullah itu caranya bagaimana Bu? Udah lama sama dia, udah dipantaunya, ditengok-tengoknya, baru diangkat keluarga.
Jadi diperlakukan memang baik, tapi mana yang rasanya patut kita ambil. Kadang betul kata orang tua ini ya Bu ya, buat baik itu berpada-pada. Nah, jadi bukan tak salah kita berbuat baik, tapi berpada-pada. Tengok-tengok betul dulu. Setelah lolos seleksinya baru kita. Nah, Rasulullah tidak gegabah Bu. Jadi dia sayang sama Zaid nih. Akhirnya apa kata Zaid? Engkau wahai ayah Muhammad, panggil ayah ke Rasulullah. Karena Rasulullah belum jadi nabi. Telah melebihi ayah dan pamanku sekaligus. Jadi aku lebih memilih hidup bersamamu daripada aku harus ikut ayah dan pamanku. Oh, di situ agak marah ayahnya, Pak. Mau kau jadi budak di sini? Kata Rasulullah, aku tidak pernah menganggapnya budak. Dibawa Rasulullah lah ayah dan pamannya ini ke Ka'bah. Wahai penduduk Mekah, saksikanlah bahwa Zaid adalah anak kandungku. Nah, di situ marah Allah, Pak. Tapi waktu itu belum turun surah Al-Ahzab lagi. Menganggap anak angkat seperti anak kandung. Nah, itu terlepas dari mulut Rasulullah, Pak. Oh, banggalah ya Zaid ini. Oh, berarti anak kita dianggap adalah kami bebaskan kepada Muhammad. Sampai kata Rasulullah, Zaid ini akan mewarisi hartaku. Jadi orang tahunya di Mekah sejak saat itu Zaid bin Muhammad. Nah, senang pula lah hati Zaid dianggap anak oleh Rasulullah. Jadi kita menganggap anak angkat anak kita boleh, tetapi ada batasannya. Itu nanti akan dibahas di surah Al-Ahzab itu. Nah, kemudian dianggapnya anaknya Zaid ini, kemudian dia panggillah Zainab binti Jahsh ini, Pak, sepupu Rasulullah, kaum bangsawan, kerabat Rasulullah. Zainab, ya Rasulullah, menikahlah kau dengan Zaid. Wah, tidak terima Zainab, karena dia bangsawan. Zaid ini tetap budak di matanya. Walaupun udah diangkat anak sama Rasulullah, oke lah, tapi tidak selevel oleh Zainab. Makanya Bu ya, datang orang kita menikah tidak boleh pilih-pilih. Dari zaman Rasulullah orang sudah boleh memilih kok, Pak. Makanya kata Rasulullah, menikahlah dengan yang sekufu. Itu kan gara-gara masalah ini. Tidak bisa Bu, tidak ada terasa hati ini atau nikah aja lah. Cuma karena Rasulullah yang memerintahkan, Pak. Apa ini harus ya Rasulullah? Sempat itu Zainab, aku tidak terima seperti ini ya Rasulullah. Aku tidak mau menikah dengan Zaid. Karena tidak ada rasa cinta, kulitnya sudah berbeda, Pak kan. Zaid ini kulit hitam, Zainab tokoh Quraisy, anak tokoh Quraisy. Kalau orang mengartikan mungkin sekarang rasis Zainab ini tidak biasa tuh. Dia kan ada cocok pula orang hitam sama orang hitam, misalnya itu ya, orang kulit putih sama kulit putih. Tapi sekarang ini memang tidak ada lagi dalam Islam perbedaan itu, asal saling cinta aja. Ada terasa, kalau bahasa Spanyolnya itu Bu, Ameral Ameria Bariesta, nah, terasa hati itu ketika memandang, bergetar ya, nah, itu baru boleh Pak. Baru boleh mau kulit apa saja, tidak ada jadi masalah. Dia dalam tidak suka Bu, tapi diharuskan menikah. Akhirnya kata Zainab, apakah ini perintahmu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, iya Zainab, ini perintahku. Aku tidak mau ya Rasulullah. Begitu Zainab katakan tidak mau itu, turunlah ayat menegur sikap Zainab ini kepada Rasulullah. Turun surat Al-Ahzab ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu dan bagi mereka ada pilihan
selain itu. Jadi kalau sudah Allah dan Rasulullah yang memerintahkan, kalau orang beriman tak boleh ada pilihan lain. Jangan membantah atau tiba ya Pak. Kalau kita ini kan membantah. Pokoknya kalau tidak cocok sama kalau kita contohnya ada ceramah saya yang sampai nggak tanggung ribuan yang direkam. Waktu di sini itu Pak, masalah nenek ngasuh cucu itu banyak saya diserang netizen itu Pak. Hidup ini berbeda-beda, zaman dulu iyalah, zaman sekarang suami memang karena memang yang marah itu rata-rata anaknya neneknya ngasuh. Membantah gitu Pak ya. Itu kalau kita ini kan suka membantah karena kita berpikir berdasarkan perasaan dan hawa nafsu kita. Tapi contoh Zainab itu, dia tidak suka sama Zaid, tidak cinta. Tapi karena Rasulullah yang memerintahkan turun ayat ini, begitu dibacakan Rasulullah, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Mendengar itu takut Zainab. Demi hormatku kepadamu ya Rasulullah, aku terima Zaid menjadi suamiku. Tapi ternyata itulah Bu, kalau tidak selevel tuh, tidak sekufu tuh, tidak bahagia lah. Zainab di dalam rumah tangga tetap merasa Zaid ini adalah budak. Tambah merasa tidak cinta, jadi agak pelawan Zainab di rumah, kasar gitu. Nah Zaid, dia tetap merasa Zainab ini tinggi karena kerabat Rasulullah Pak. Jadi dia sangat hormat sama Zainab. Makin dikasari, makin sayang, itu makin benci Zainab Pak. 10 tahun menikah, tidak ada rasa bahagia. Nah itulah, jangan dibilang di rumah tangga ini tidak butuh cinta itu Pak. Gawat rupanya Bu, fatal. Dan ini sejarah yang berulang. Jadi jangan pernah dibuat-buat. Kalau memang tak suka jangan dipaksakan. Ini kan kadang-kadang kita nih udah nggak terima lah, muka itu bisa tertutup dan tidak bisa Pak. Ini luka baru nih Bu ya. Sampai ada seorang istri Ustaz, bagaimana cara saya minta maaf sama suami saya? Apa masalahnya? Anak lo kuliah Pak. Dari mulai menikah saya tidak pernah menyukai dia sedikit pun. Jadi pelawan di rumah tangga. Ini gara-gara ikut kata orang tua nih, dikorbankannya dirinya sampai segini badan perempuan itu menahan puluhan tahun sampai anak kuliah. Jadi saya itu pelawan sama suami saya. Karena bayangkan Pak, tidak suka. Kalau tidak suka itu gimana mau dipaksakan Bu? Tapi berumah tangga juga, beranak juga. Di situ baru saya tahu kebenaran Islam ditambah dahsyat Pak ya. Pantas Rasulullah menyuruh menikah dengan yang sekufu. Karena sudah terjadi di diri Zainab. 10 tahun menikah, tidak ada rasa bahagia sedikit pun. Itulah pengorbanan Zainab Pak, demi mengikuti perintah Rasulullah. Ini semuanya ada hikmahnya Bu. Maksud Allah ini apa itu? Ada maksud Allah Bu. Tidak ada yang punya hikmah yang diturunkan Allah melalui lisan Rasulullah ini. Jadi muak tambah muak Zainab. Ini contoh nyata satu ya. Di Mesir, di rumah tangga itu yang lebih dominan berkuasa itu, ini maaf bicara perempuan. Perempuan lebih dominan, makanya maharnya sangat mahal. Sempat ada orang Indonesia menikah sama orang Mesir, bangkrut yakin. Dulu ada namanya Pak Polyubi di Medan, nikah sama perempuan Mesir, habis Pak, karena biayanya mahal. Kenapa demikian? Akan timbul pertanyaan Pak, kenapa demikian? Kok lebih dominan perempuan Mesir? Nah, kan di sini ada kajian tentang kitab Qisasul Anbiya, karya Ibnu Katsir rahimahullah. Saya ada nonton Ustaz Mahdi kalau tidak salah, saya bahas masalah kisah Sulambia, kalau sudah sampai ke masalah itu atau tidak. Nah jadi Bu ya, sewaktu Fir'aun mengejar Musa, kan Fir'aun ini pemimpin Mesir Kipti Pak. Jadi sewaktu memburu Nabi Musa, semua laki-laki Mesir dari mulai orang bawah sampai bangsawan,
semuanya mengejar Nabi Musa. Jadi Nabi Musa 600.000 dikejar 1.600.000 orang. Semua laki-laki Mesir itu keluar. Tinggal budak-budak lagi yang tinggal, Pak. Nah, semua yang mengejar Nabi Musa kan mati, Pak, di Laut Merah. Jadi budak nikah sama bangsawan Makkah. Tetap sampai sekarang tuh akhirnya seperti itu jadi ya, Pak. Perempuannya merasa lebih tinggi daripada laki-laki. Akan lama jadinya tuh. Lama, Bu. Sampai sekarang ini juga. Gara-gara apa? Karena laki-laki budak dulu yang dinikahi. Ada laki-laki lain lagi, Pak. Untuk laki-laki yang biasa lagi yang dinikahi. Karena semua bangsawan keluar. Nah, itulah resikonya, Bu, tinggi ternyata. Kadang apa enggak, Pak? Awalnya saya nikah sama suami saya ini, Ustaz, memang mukanya buruk, Ustaz, tapi duitnya banyak. Jadi mukanya termaafkan jadinya. Karena sama duit ini kan, Bu, muka kan termaafkan, Pak. Tapi setelah berumah tangga, lama-lama enak juga, Pak. Akhirnya benci nengok muka suami itu. Nah, ternyata, Bu, wajar aja Rasulullah mengatakan dinikahi perempuan karena cantiknya. Pertama itu cantiknya, kalau laki-laki tampannya. Jadi Islam tidak menutup itu ternyata. Rupanya wajah inilah yang mengundang selera itu, Pak. Wajah itulah. Saya ingat, Bu, banjir di Jakarta. Ada nenek-nenek di atas atap, nggak mau turun, Pak. Turunlah, Nek, kata bahasa rendah. Aku mau sama yang ganteng tadi itu. Mana dia? Kamu neneknya memilih, Pak. Biarlah dia tidak turun. Itu kan sempat lucu tuh, Pak. Kata cari di YouTube masih jumpa tuh, Bu. Nenek hanya mau turun dari atas atap, ditolong oleh Basarnas ganteng. Gitu, Pak. Memilih, Pak, nenek-nenek tahu. Itu nenek apalagi atu-atu tentu lebih lalu akan lipat daripada itu lebih luar. Nenek perempuan ini kan lebih bisa menahan, Pak. Nggak bisa, apalagi laki-laki itu lebih dari itu lagi. Nah, jadi tiap hari itu berantem, ada rasa tidak enak. Pokoknya Zainab kasar lah, Pak, sama Zaid ini. Tapi rupanya ini pelajarannya penting, Bu. Pertama, disuruh kita pokoknya apapun keputusan Rasulullah itu, walaupun pahit, terima. Tidak boleh mendurhakainya. Ini siapapun yang mengamalkannya, Bu, pasti dia mendapatkan pahala yang sangat besar. Kejadian Zainab ini pernah menimpa seorang ulama. Saya lupa nama ulama ya, Pak. Dia sering ngisi-ngisi ceramah macam kami inilah. Rupanya ada jamaah jatuh cinta betul sama ustaznya, Pak. Sampai kurus saya memikirkan ustaz, tolonglah nikahi saya. Saya janji jadi perempuan yang baik, saya janji jadi perempuan yang soleha. Kasihan ustaz nih, Pak. Ustaz ini dibujang juga. Diterimanya lah, Bu. Padahal sama sekali tidak ada rasa sedikit pun di hatinya dengan perempuan ini, selain simpati karena ceritanya. Setelah menikah rupanya banyak cacatnya, Bu. Banyak kecacatannya. Tapi hebatnya ulama ini, Pak, tidak pernah mengungkapkan itu sedikit pun. Disenangkannya hati istrinya nih, walaupun dia tidak mencintai. Bayangkan berapa bebannya itu, Pak. Jadi ketika ditanya oleh kawannya, Ustaz, kira-kira kalau nanti di sisi Allah, amalan apa yang paling Ustaz andalkan? Dijawab Ustaz ini, kesabaranku mendampingi istri yang tidak kucintai selama 15 tahun. Bukan sholatnya di kedepankan, Bu. Itulah kesabaran dia yang paling tinggi rasanya, gitu. Menikahi dengan orang yang tidak dia cintai dan memperlakukannya dengan baik sampai istrinya dimati. Itu luar biasa ya. Kalau kita tuh udah marah-marah di rumah tuh, Pak, apa itu dia alasannya tuh, kok untuk marah sakit hati mau dia, Pak, asal nampak muka dia kayak enak hati rasanya. Nah, itu bahayanya, Bu. Jadi jangan pernah kita itu menyuruh anak kita menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Tapi ada tuh sama-sama cinta, tapi apa hancur juga dia. Nah, itulah balik ujian lagi, Pak.
Kadang-kadang ada Bu, sama-sama mencintai, dia sama-sama diuji Bu. Laki-laki ini diuji kalau dia ada berduit, nah pas berduit banyak kena Pak, awalnya baik. Perempuan diuji ketika suami miskin, tapi laki-laki diuji ketika dia punya kekayaan. Nah, itu yang banyak di rumah tangga kenanya, dia memang saling mencintai. Nah, jadi balik lagi ke ujian lagi. Nah kemudian akhirnya Zaid ini selalu lah Pak curhat sama Rasulullah, ayah tak tahan aku lagi ayah. Di rumah tu Azza aku kena marah. Aku tak berani melawannya karena dia adalah kerabat engkau ayah. Tentu harus kutinggikan kedudukannya. Karena Bu ya, kalau kita belajar tentang adab, paman Rasulullah Abbas itu kerabat Rasulullah, paman Rasulullah. Dia sangat menghormati Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini penulis wahyu, sekretaris pribadi Rasulullah. Jadi ketika Zaid ingin pergi Pak, itu Abbas memegangkan tali kekang kudanya. Langsung kata Zaid, jangan paman, jangan paman. Kata Abbas, beginilah kami diajarkan Rasulullah untuk menghargai ulama kami. Begitulah penghormatan kepada ulama ini Pak ya. Paman Rasulullah sendiri memegang kudanya. Apa yang dilakukan Zaid Pak? Langsung turun dia, diambilnya tangan Abbas, diciumnya Bu. Kenapa kau lakukan ini? Kata Abbas, begini pula lah kami diajarkan Rasulullah untuk menghargai keluarga. Jadi mencium tangan, menghormati orang itu biasa Pak. Cuma ada sebagian orang marah, dia tak boleh cium tangan tuh, tak boleh tunduk kepada manusia, tunduk kepada Allah. Akhirnya kadang-kadang enggak ya Pak. Lewat seorang tak ada gini Pak, gini gitu lewat. Dia boleh tunduk sama manusia. Itulah Bu, kalau adab sudah ditinggalkan Pak, parah. Nah, jadi makanya Zaid karena ini keluarga Rasulullah dihormatinya. Rupanya Bu, setelah Zaid cerita, turun malaikat Jibril. Muhammad, Allah akan menikahkanmu dengan Zainab. Di situ ketakutan Rasulullah. Tidak mungkin Jibril, apa kata orang nanti? Inilah satu-satunya yang paling ditakuti Rasulullah Pak. Kalau menikahi Aisyah, tidak ada masalah. Menikahi Hafsah, tidak ada masalah. Tapi begitu kata Jibril, kau akan dinikahkan Allah dengan Zainab, bangkit takut Rasulullah Pak. Hancur, pasti banyak yang murtad umat Islam nanti. Anak angkat aku nikahi dia bersama seperti anak kandung aku. Haram nih hukumnya Jibril. Tapi tetap Rasulullah mengatakan kepada Zaid, tahan-tahan oleh Zaid ya, jangan sampai pisah ya. Karena Rasulullah takut Pak. Nanti apa kata orang menikahi anak angkat sendiri. Disembunyikan oleh Rasulullah berita Jibril itu, disupportnya Zaid, sabar ya Zaid, tahan-tahan aku sama istri kamu. Rupanya kira Zaid tak tahan, tidak bisa ya. Waduh, itu gemetar Rasulullah. Begitu sudah bisa bergetar Rasulullah rasanya. Akhirnya setelah habis masa iddah Zainab, turunlah surat Al-Ahzab ayat 37-38. Marah Allah kepada Rasulullah. Ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah limpahkan nikmat kepadanya dan kepadamu, maksudnya melimpahkan nikmat kepada Zaid, hidup bersamamu, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Langsung diingat Allah, disindir Allah Pak. Kau bilang karena angkat kau tahanlah, tapi kau sembunyikan apa yang ingin aku tampakkan kepada Allah. Kan disembunyikan Rasulullah Pak, berita dari Jibril bahwa dia akan menikahi Zainab. Kau sembunyikan apa yang mau kami tampakkan. Kau takut kepada manusia Muhammad, Allah yang lebih berhak kamu takuti. Kan marah Allah memang. Tidak perlu kau dengar kata-kata orang ini, aku yang perlu kau takuti. Itulah Bu ya, Rasulullah itu apa kata Muhammadin Aisyah, andaikan boleh ayat disembunyikan, inilah ayat yang akan disembunyikan oleh Rasulullah. Begitulah Bu, marah Allah. Kau pikirkan omongan manusia.
Kau tak takut sama aku? Kemudian apa kata Allah lagi, Bu? Setelah Zaid mengakhiri keperluannya, setelah diceraikan Zainab, aku kawinkan engkau dengan Zainab. Jadi Bu ya, Rasulullah dengan Zainab itu tidak pakai ijab kabul, karena langsung Allah yang menikahkan. Itu keistimewaannya. Kesabaran Zainab, kepatuhannya kepada Rasulullah, dikasih Allah hadiah. Allah langsung yang menikahi Zainab. Makanya tuh tidak ada istri Rasulullah yang lain berani sama Zainab. Kalian, kata Zainab, bapak kalian yang menikahkan kalian, tapi aku, Allah yang menikahkan. Bangga dia, Bu. Bangga dia, Pak. Satu-satunya istri Rasulullah yang Allah langsung menikahkan dari langit melalui surah Al-Ahzab ini, Bu. Kemudian kami kawinkan kamu dengannya agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri anak-anak angkat mereka. Apalagi anak itu telah menyelesaikan keperluannya. Maksudnya sudah selesai dia, sudah habis masa indahnya. Tidak ada, jangan takut-takut nikah istri anak angkat, karena anak angkat bukan anak kandung. Itu yang lebih ingat dulu. Jangan sampai gara-gara anak angkat pas menikahkannya dia perempuannya, adipinkannya ke dia, Pak. Berdosa, Bu. Jadi melalui ayat ini, surah Al-Ahzab ini, Allah ingin kasih tahu anak angkat bukan anak kandung. Jadi orang kafir waktu itu sudah menyebarkan fitnah. Tidak ada perempuan lain lagi sampai istri anak. Parah betul Muhammad nih. Anak angkatnya pun dimakannya juga istrinya. Itu yang dipikirkan Rasulullah waktu itu, Pak. Baru ditegaskan oleh Allah bahwa anak angkat bukanlah anak kandung. Barulah, Bu, terserah orang mau ngomong apa, menikah Rasulullah dengan Zainab. Dan yang melamarkan siapa, Pak? Zaid. Jadi sahabat Rasulullah itu, Bu, hatinya lapang-lapang semua, Pak. Tidak ada masalah sama dia. Rasulullah yang tugaskan, Zaid, kau katakan kepada Zainab bahwa aku ingin menikahinya. Baik, ayah. Pergi, Pak. Kalau kita tuh parah ya, awal dibantai juga istri awal duluan. Tapi enggak. Datang Zaid ke rumah Zainab, Bu. Zainab, aku ada kabar bagus untukmu. Kabar apa? Rasulullah ingin menikahi dirimu. Apa kata Zaid? Tidak nyangka aku reaksi Zainab seperti itu. Apa reaksi Zainab, Bu? Tunggu dulu, aku istiqoroh dulu. Tidak ditampakkannya depan Zaid rasa senang, sama aja, biasa aja. Sholat sunat dia 2 rakaat, tidak lama sudah tuh datang Rasulullah. Zainab, Allah telah menikahkanmu dengan diriku. Melalui ayat itu, langsung lah, Bu, diadakan langsung pesta. Makan-makanlah apa yang ada aja waktu itu dimakan. Ramailah sahabat yang datang. Bagi orang-orang beriman tidak ada masalah, Pak. Orang kafir yang sibuk menggembar-gembor. Pokoknya difitnah lah. Tak usah itu lagi, Bu. Waktu Ustaz Abdul Somad bercerai aja, Pak, heboh di Indonesia nih, Pak. Apa tuh? Ustaz apa tuh? Udah dialami, Pak. Ini sejarah berulang sebetulnya, Bu. Orang akan mencari titik lemah. Orang kan tidak tahu apa masalah yang sebenarnya, Pak. Sampai banyak lah yang memaki-maki Ustaz Zainal, Ustaz Abdul Somad. Sampai saya bilang, ibu-ibu, jangan tanya saya, Bu. Tentu Ustaz Abdul Somad lah yang tahu. Itulah Ustaz. Kalau anak umur 40 dia tak ada apa ni, terbaik dia nak gadis kecil lah yang dipilihnya. Kan tak anak ibu tu kan. Ibu saja anaknya semangat dia, Pak, kalau buat. Ini macam anak dia, kadang saya heran dengan ibu-ibu. Orang yang nikah dia yang sibuk. Kan tak suami ibu tu kan. Enggak, itu apa ibu yang berpikir kan ya? Itu kadang yang susah tu. Dia, Bu, di Indonesia dia, Bu, ngurus apa aja susah, Bu. Ngurus KTP susah, SIM susah, surat tanah. Cuman ngurus urusan orang lain dia, Pak. Enggak diminta diurus, Pak. Suka betul ngurus hidup orangnya. Itulah di Indonesia ini, Bu, kan? Nah, akhirnya apa, Bu? Ramailah, Pak, sahabat ngumpul-ngumpul di rumah Rasulullah. Ramai ngumpul-ngumpul. Jadi banyak yang ramai ini tidak mau keluar, Pak, dari rumah itu. Nah, turun lagi surah Al-Ahzab, Bu, adab dalam bertamu.
Turun surah Al-Ahzab ayat 53. Kalau kalian sudah selesai makan, jangan lama-lama ngobrol, pulang cepat. Terganggu Rasulullah di rumah itu. Jadi adab kita kalau bertamu ke rumah orang ini, kalau kurang Malaysianya, kopi panas sampai dingin, teh panas sampai dingin. Jangan lama-lama duduk rumah orang, Pak. Udah gelisah dan penting-penting piring istri orang tuh duduk situ, Pak. Ukurannya itulah, kopi panas sampai dingin. Kalau bertamu di rumah, makanya orang-orang kita di Bukit Tinggi lebih sering tuh ngumpul di kedai, Pak. Kalau di kedai itu lantak lah sampai jam berapa. Tapi kalau di rumah, Pak, risau orang. Tambah kopi lagi, orang nggak mau guling-guling nonton TV, rumah orang nggak privasi, Pak. Lama lah kamu. Jadi inilah pelajaran dari Zainab ini. Sampai kata Ummul Mukminin Aisyah, aku tidak menutup diri. Istri Rasulullah yang paling bertakwa adalah Zainab. Yang paling banyak sedekah adalah Zainab. Yang paling kuat menjalin hubungan silaturahmi adalah Zainab. Bahkan ketika Ummul Mukminin Aisyah difitnah selingkuh dengan Safwan bin Mu'attal, hanya Zainab yang tidak ikut campur. Itulah kehebatan Zainab yang tidak ditutup oleh Aisyah. Bagaimana baiknya Zainab. Jadi kata Rasulullah, di antara kalian yang paling duluan menyusulmu adalah yang paling panjang tangannya. Jadi suruh istri Rasulullah mengukur tangan, Pak. Rupanya tak lama sudah itu meninggal Zainab. Baru tahu istri Rasulullah, maksud Rasulullah itu yang panjang tangannya adalah yang paling banyak sedekah. Kalau kita bahasa panjang tangan ini memang miring juga, panjang tangan maling. Tapi kalau ada Rasulullah, panjang tangan itu adalah orang yang suka berderma. Insya Allah akan kita sambung kembali, ya. Ya, Bu. Sedangkan anak-anak sekarang pada umumnya mereka kan pacaran Ustaz, kita tidak tahu asal-usul dari keluarga mereka. Seandainya yang orang tua ini tidak setuju, Pak Ustaz, tetapi karena anak dipanggil, tapi orang tua ini tetap tidak setuju di hatinya. Bagaimana Pak Ustaz, dia berkelanjutan juga, sedangkan orang tuanya tidak ridho selamanya. Bagaimana hukumnya? Apakah anak yang salah atau orang tua yang salah? Tidak. Jadi orang tua ini dia punya feeling, Pak. Orang tua ini punya rasa. Jadi tengoknya anak ini tidak akan baik untuk anakku, kan terasa tuh, Bu, ya. Cuma kadang anak-anak ini cinta butanya itu yang diikutkan, ya. Dia lupa bahwa orang tuanya itu punya rasa, punya feeling, anaknya sendiri. Jadi saya kalau untuk anak-anak muda, Bu, ini yang saya tekankan kalian, carilah calon yang diridhoi oleh orang tua. Karena orang tua, apalagi orang tua yang sudah tahu agama itu tidak ingin dia anaknya sia-sia, Pak. Tapi harus dasar cinta, kan Ustaz yang ngomong harus dasar cinta, harus kita biarkan aja dia tengok juga siapa yang dicintainya tuh. Ini yang dicintainya yang enggak aja, Pak, yang nyakitin kepala orang tua ya. Saya ada nengok, Bu, menantu marga Penandean, Pak. Mertua kaya, Pak. Dia orang Minang tuh, saya bilang satu-satunya orang Minang yang mau marga kamu inilah Penandean. Azab mertua dibuatnya, Pak. Jadi kalau ketemu mertua diam aja, Pak. Sakit kepala nengok menantu ya. Dia udah terasa sebetulnya. Cuman anak mau juga. Jadi saya justru menyarankan ke anak-anak, kalau kajian anak-anak SMA, Bu, carilah yang diridhoi oleh orang tua. Kalau orang tua udah ridho, insya Allah walaupun tidak cinta, paling bahagia. Biasanya tidak terlalu jauh. Orang tua tentu tahu lah dia, Pak. Kecuali orang tua yang tidak tahu agama, Bu. Dia nengok harta aja, Pak. Nikah aku sama dia, dengar kata Ustaz tuh, dengar kata orang tua. Walaupun dia buruk, dia banyak, dia kok berkalung, mama belikan handphone baru. Itu yang tidak boleh. Tapi orang-orang tua, macam-macam ibu-ibu nih, pasti saya yakin ingin dapat anaknya yang taat agama, menantunya yang baik, yang sopan. Jadi untuk masalah ini, ibu atau orang tua tidak ada yang salah. Karena orang tua tahu dia, terasa dia, ini menantu dia bakal menyenangkan aku atau tidak. Mungkin itu ya, Bu, ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.